Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Fajria. Aku ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru aja ada di channelku. Akhirnya hari ini konten journaling balik lagi segmennya setelah sekian lama aku absen. Jadi sekian lama ini memang aku tidak buat konten journaling karena agak ribet ya kalau mau bikin konten journaling. Oke teman-teman, karena ternyata masih banyak yang suka nontonin konten journaling tapi memang aku gak ada waktu, jadi aku tetap buat lagi. Dan seperti yang teman-teman tahu, aku tuh memang basicnya suka journaling ya. Jadi walaupun tidak membuat konten YouTube, aku tuh sebenarnya masih journaling gitu sampai alat-alat journalingku tuh habis. Seperti yang teman-teman lihat, stikerku udah kosong dan aku belum niat untuk restock lagi karena menghabiskan stiker dekor yang masih ada tuh masih cukup. Oke, seperti biasa aku buka pakai jurnal yang sering teman-teman lihat. Ini udah pernah aku haul juga ya dari tahun 2021. Di sini aku masih menggunakan alat dan bahan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini pakai deco paper ya teman-teman. Terus di kesempatan kali ini akhirnya aku bisa nge-spill juga nih salah satu lem tape gitu dari Deli. Jadi kalau teman-teman misalnya tertarik mau beli juga, aku taruh linknya di description box ya teman-teman. Oh iya, karena saking banyaknya jenis-jenis stiker-stiker ataupun bahan-bahan yang aku gunakan dalam journaling yang mungkin gak bisa aku sebutin satu-satu karena jujur aja aku tuh agak lupa detail nama produknya. Kalau teman-teman nanti berminat mau beli di mana, nanti aku taruh linknya di description box ya. Atau kalau teman-teman masih suka nontonin konten-konten aku yang lain, boleh ke playlist journaling. Di situ biasanya aku haul-haul gitu seputar bahan-bahan journaling dan biasanya aku cantumin aku beli di mana. Oke deh, kita lanjut ya. Kali ini aku masih pakai stiker makaron ya, makaron kesukaan aku. Warnanya tuh cute-cute gitu teman-teman. By the way, sambil aku ngejurnal, aku boleh sedikit bincang-bincang sharing sama teman-teman ya, sambil teman-teman nikmatin. Kalau misalnya apa yang aku sampaikan ini agak mengganggu teman-teman, boleh deh teman-teman mute, teman-teman fokus di konten journalingnya aja. Jadi teman-teman, aku mau cerita sedikit. Aku bikin segmen journaling ini awalnya cuma menyalurkan kesukaan aku aja. Kebetulan tuh aku lagi tertarik dengan konten-konten flat lay, terus tulis-tulis gitu. Aku memang basicnya suka nulis. Jadi aku buat konten ini cuma untuk memenuhi kesenangan aku aja gitu, karena aku memang suka. Selain itu, basicnya aku itu orang yang lumayan perfeksionis. Jadi kalau buat apa-apa itu aku selalu ngelakuin maksimal. Walaupun seperti yang teman-teman tahu, aku ngerekam semua konten masih pakai handphone, bahkan editing masih di handphone juga. Tapi itu tidak menutupi keinginan aku yang mau tetap bikin konten terbaik versi aku dengan apa yang aku punya gitu. Ternyata semua kesukaan yang aku lakukan, konten-konten yang aku buat dengan sepenuh hati, semaksimal yang aku bisa untuk menyenangkan diriku sendiri, itu membawa respon positif. Contohnya seperti orang-orang yang berterima kasih atau malah tanya cara isi planner dan seterusnya ke aku, padahal aku bukan yang punya brand, yang brandnya itu sendiri yang buat konten tentang gimana cara ngisi jurnal dan sebagainya. Jujur aku rasanya senang banget, ternyata konten aku itu membantu orang. Konten yang menurut aku cuma segitu kemampuan aku ternyata berdampak baik buat orang lain. Aku berterima kasih buat teman-teman semua yang ternyata sampai saat ini itu masih suka nontonin konten aku yang gak seberapa ini. Aku bener-bener berterima kasih banget sama teman-teman. Apalagi kalau sampai ada teman-teman yang nungguin, nanyain, itu sangat-sangat berarti buat aku. Sampai di titik ketika dimana ada brand yang mencoba tanya sama aku, walaupun beberapa kali gagal ya karena ada beberapa kondisi yang gak memungkinkan. Aku bener-bener speechless teman-teman. Aku tuh sebenarnya yang aku bilang tadi, bikin konten ini cuma untuk kesenangan aku pribadi, tapi dampaknya malah positif gitu. Jadi pesan aku dari cerita aku bikin segmen konten ini adalah lakukan apapun dalam hidup kita itu dengan semaksimal mungkin, setulus hati mungkin, seikhlas mungkin, tanpa pamrih. Kenapa? Karena kalau kita ikhlas, hasilnya itu pasti baik.
kita nggak perlu mengharapkan apresiasi. Kalau memang konten kita bagus atau hal yang kita lakukan bagus, itu pasti ada apresiasinya, berdampak positif buat diri kita sendiri, bahkan bisa ngasih dampak positif ke orang lain. Gitu sih teman-teman. Jadi hal sederhana yang aku lakuin ternyata ditunggu-tunggu orang. Menurut aku tuh kayak wah banget gitu teman-teman. By the way, terima kasih loh buat teman-teman yang udah dengerin aku sampai di menit ini. Mungkin aku nggak tahu siapa-siapa aja yang mendengarkan, tapi ketahuilah bahwa aku sangat berterima kasih atas segala sesuatu yang kalian curahkan di YouTube ini. Sekadar like, komen, ataupun cuma menonton, ataupun doa kecil, aku sangat-sangat berterima kasih untuk siapapun yang ada di sana. Oh ya teman-teman, aku mau curhat sedikit nih. Di samping sisi tadi cerita yang tadi ya, kenapa aku agak jarang bikin konten journaling itu karena situasi dan kondisi itu banyak yang gak memungkinkan kalau sekarang. Contohnya karena aku yang tadi ku bilang, aku tuh basicnya perfeksionis. Kalau mau shoot itu harus ada lighting yang bagus, dan lighting standar yang menurut aku bagus tuh kalau kena cahaya matahari. Dan kebetulan kamarku itu tidak terkena cahaya matahari langsung, jadi kalau syuting itu harus di luar, bangun set ya. Kalau teman-teman nonton atau follow Instagram aku pasti tahu kok, aku kalau shoot itu selalu di teras bukan di kamar, jadi agak susah. Kalau cuaca naik turun gini juga aku mau take-nya susah, kayak gagal gitu. Jadi agak berbenturan. Dan juga aku ada pekerjaan lain sih selain konten di YouTube, pekerjaan tetap yang kadang itu dari pagi sampai sore, yaitu ya teman-teman tahu ya, aku seorang pendidik. Konten-kontenku yang lain juga segmennya pendidikan. Dan di samping itu aku juga punya bisnis kecil yang memang suka bikin konten juga yang butuh sinar matahari gitu. Jadi kadang suka kejar-kejaran sinar matahari, aku lebih cepet-cepet bikin konten bisnis kecil duluan karena waktunya mepet gitu. FYI, ini kucing aku setia banget nungguin aku syuting di depan teras sambil tidur, tapi setianya ya. Oke teman-teman, hari ini kayaknya sampai di sini dulu konten journaling hari ini beserta curhat-curhat kecil dan cerita aku hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini, dan juga semoga teman-teman suka ya sama videonya. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngedukung aku, yang udah support aku, yang sudah menonton video ini, like dan juga subscribe. Bener-bener deh, aku sekali lagi mau bilang kalau itu sangat-sangat berarti buat aku. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.